Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hensi Nurhayati, CGP Angkatan 5 dari Kota Bengkulu. Nah, di sini pada modul 1.1 saya akan menyimpulkan dan merefleksikan pemikiran Ki Hajar Dewantara dan koneksi antar materi pada modul 1.1a.8. Adapun pertanyaan tematik tentang refleksi dan kesimpulan pada modul 1, pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul. Yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Baiklah, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas. Nah, di sini sebagai guru, pertama saya memaksakan murid itu harus cepat paham dan pintar dalam memahami materi yang saya ajarkan. Nah, yang kedua, saya masih menganggap murid itu mempunyai kecerdasan yang sama. Ketiga, sebagai guru, saya masih menerapkan sistem kolonial atau masih terbilang otoriter. Yang terakhir, saya masih mengejar ketuntasan dalam materi. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa yang berubah dengan pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Nah, pertama, sebagai guru, saya harus merubah pola pikir atau mindset saya bahwa pendidik itu adalah sumber belajar. Yang kedua, selalu menuntun murid berdasarkan kodrat alam dan kodrat zamannya. Next, membiarkan anak-anak tumbuh sesuai dengan kodrat mereka. Selanjutnya, selalu memberikan teladan, semangat, dan dorongan demi memerdekakan murid. Selanjutnya, tidak mengedepankan kecerdasan kognitif saja. Terakhir, saya harus memerdekakan murid. Selanjutnya, pertanyaan tematik yang ketiga. Apa yang dapat segera saya lakukan di kelas agar mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Nah, yang pertama kali saya lakukan adalah saya bersama murid-murid saya akan membuat kesepakatan kelas sebagai wujud memerdekakan mereka. Yang kedua, merubah cara pembelajaran yang selama ini saya lakukan sebagai teacher center menjadi student center. Next, mengedepankan sistem AMOL dengan mengedepankan kodrat murid sebagai cara menuntun mereka. Ya, yang terakhir, memanusiakan mereka. Itulah usaha saya setelah mempelajari modul ini yang akan saya terapkan di dalam kelas saya sebagai wujud mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Baiklah, sebagai ilustrasi, murid-murid itu kita ibaratkan benih. Misalnya kita punya benih jagung yang unggul, yang bagus, dan punya tanah ladang yang subur. Nah, benih yang bagus itu tadi kita tanam tanpa kita rawat, tanpa kita pupuk. Nah, maka benih tersebut akan tumbuh dengan gersang. Maka sebaliknya, jika kita mempunyai bibit benih jagung yang tidak begitu bagus dan mempunyai tanah ladang yang tidak begitu subur, jika benih itu kita rawat, kita pupuk sedemikian rupa, maka dia akan tumbuh menjadi pohon jagung yang subur, yang akan menghasilkan panen yang luar biasa. Nah, itulah tadi sebagai ilustrasi, maka kita sebagai pendidik di sini kita harus mengedepankan sistem AMOL, memberikan teladan, memberikan sentuhan,
memberikan dorongan agar mereka tumbuh sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Oke, baiklah, itu tadi penjelasan dari saya, kesimpulan atau refleksi dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.